Haleluya. Shalom. Saya ucapkan buat jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang berikut, di bulan November, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Sebelum kita mendengar tuntunan pesan Tuhan bagi kita di bulan ini, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kasih karunia, kasih setia yang menyertai, menuntun, melindungi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Dan di bulan yang baru ini, di minggu yang pertama, biar Tuhan yang memberkati kami, menuntun kami dengan firman-Mu ya Bapa. Apa yang mau Tuhan buat lewat kehidupan kami sepanjang bulan ini, kami buka hati kami untuk kebenaran firman menguasai hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Allah sendiri. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup merubah hidup kami, memberkati hidup kami, memulihkan keadaan kami. Saat firman-Mu disampaikan Bapa, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus sembuhkan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dimurkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, hamba hanya Allah-Mu sepanjang hari ini. Kasih karunia-Mu, hikmat marifat pengurapan mengalir atas-Mu. Hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada hikmat Tuhan saja. Sertai firman-Mu yang keluar dari mulut bibir lidah dengan tanda-tanda ajaib. Bahkan siapkan hati kami untuk memasuki perjamuan kudus di bulan ini, perjamuan Tuhan dengan kami. Bagi-Mu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua ini berkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bulan ini kita akan dituntun dengan sebuah tema yang luar biasa, yaitu bicara tentang influence, bicara tentang pengaruh, bicara tentang dampak, bicara tentang bergunanya, bicara tentang berfungsinya. Biarlah di minggu ini, pertama ini, kita akan melihat sebuah tema yang Tuhan sudah taruh untuk kita. Pasti kerinduan Tuhan, kita harus menjadi influence, pengaruh yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Dan minggu yang pertama ini kita akan lihat pesan Tuhan. Judulnya tentang
garam dan terang, atau hidup yang berpengaruh, ya, hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang memberi fungsi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Nah, saya mulai dengan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ke 16. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 firman Tuhan juga berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sejak masuknya dosa ke dalam dunia, Kejadian pasal 3, dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak peduli dengan orang lain, dan dunia ini sedang menuju kepada penghukuman Allah yang kekal. Nah, dalam dunia seperti ini, Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya sebagai orang percaya untuk menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Firman Tuhan yang meneguhkan kita pagi hari ini di Matius pasal 5 ayat 13 sampai ke 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita masuk ke yang pertama, sal atau garam. Mengapa garam? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus menggambarkan orang percaya sebagai garam, simbol sebagai orang percaya garam. Ya sangat tidak masuk akal garam yang ada di dapur, garam yang biasanya tidak menonjol, tapi dipakai Tuhan, dipilih Tuhan sebagai simbol untuk menggambarkan keadaan saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, dalam hal apa
Apa saja orang Kristen atau orang percaya digambarkan seperti garam. Nah, kita lihat poin-poin. Kita tahu bahwa yang pertama, garam berfungsi untuk mengawet atau mencegah kebusukan. Di masa itu, untuk bisa mengawetkan sesuatu, entah daging, entah ikan, masa itu belum ada kulkas, belum ada freezer, tapi yang dipakai adalah garam. Jadi fungsi yang pertama dari garam untuk mengawet atau mencegah kebusukan. Sebagai orang percaya, kita harus mencegah dunia di mana kita tinggal dari kebusukan secara rohani. Bagaimana caranya? Dengan memberitakan Injil, disertai dengan kehidupan yang benar. Artinya kehidupan yang sudah berubah, kehidupan yang sudah diproses. Tujuannya agar kita bisa membawa orang kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Bisa katakan amin. Jadi waktu kita membawa orang kepada Kristus, maka kita mencegah orang tersebut dalam pembusukan rohani. Yang kedua, garam berfungsi membuat makanan menjadi enak. Seorang yang ahli masak pun pasti akan memakai garam untuk menjadikan makanan itu enak. Nah, bisa bayangkan kalau kita masak apa saja masakan kita, lalu tidak ada garam, apa yang terjadi dengan masakan itu? Pasti masakan itu menjadi tawar, masakan itu menjadi hambar. Nah, orang-orang merasa senang dengan kehadiran orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Caranya mengasihi, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa dampak yang positif dari kehadiran orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Di Markus pasal 9 ayat 50 firman Tuhan berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sangatlah menyedihkan bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, apabila kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak bisa membawa pengaruh yang baik bagi orang lain, tidak berguna bagi orang lain. Alkitab berkata apa? Bahwa garam itu menjadi hambar. Kolose 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, jangan tawar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Katakan amin. Kata-kata kita harus menjadi berkat bagi orang lain, karena kehadiran kita sebagai garam itu membuat orang lain juga menjadi diberkati. Itulah fungsi kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ketiga, garam itu mempunyai sifat mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Sekali lagi, garam itu punya sifat mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Nah, setiap orang percaya harus bisa mempengaruhi dunia, orang-orang yang tinggal di sekitar kita,
Bukan sebaliknya, dunia mempengaruhi orang-orang percaya, katakan amin. Bukan sebaliknya, orang-orang yang hidup secara duniawi mempengaruhi kehidupan kita orang percaya, katakan amin. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berani menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, hidup dalam dosa, berkata tidak jujur. Ada banyak contoh-contoh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seharusnya panggilan saudara dan saya sebagai garam, yaitu mempengaruhi, membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar saudara dan saya. Katakan amin. Ingat, ini peringatan buat kita sebagai orang-orang percaya. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi. Mempengaruhi orang-orang untuk ke gereja, katakan amin. Mempengaruhi orang-orang untuk berdoa, mempengaruhi orang-orang untuk baca firman, mempengaruhi orang-orang percaya untuk melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi panggilan kita pagi hari ini sebagai orang percaya, bukan hanya orang Kristen saja, sebagai orang percaya, bahwa mari saudara dan saya adalah garam dunia. Bukan akan jadi garam dunia, tapi menjadi garam dunia. Kalau kita lihat di Matius pasal 4, setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, kamu akan menjadi penjala manusia. Rupanya Tuhan Yesus sudah punya setting yang berikut bagi murid-muridnya, yaitu menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Yang berikut, panggilan kita yang berikut, tadi garam kita sudah bahas. Yang berikut, menjadi terang dunia. Mengapa terang? Karena kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen harus membawa cahaya, memberi cahaya bagi dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kalau kita lihat statement-statement Tuhan Yesus, pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan. Yesus nggak bilang kepada gereja, kamulah jalan. Waktu Yesus bilang akulah kebangkitan, Yesus nggak bilang kamulah kebangkitan. Hanya satu ayat di sini yang waktu Yesus bilang akulah terang dunia, dan status itu juga diberikan bagi gereja. Kamu juga orang percaya, gereja adalah terang dunia. Nah, terang ini bukan seperti lampu, saudara. Ini cahaya terang ilahi yang luar biasa, yang berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita juga sudah menerima terang ilahi, yaitu terang Kristus. Jadi apa maksudnya? Di poin yang kedua, menjadi terang. Dalam hal apa saja orang Kristen digambarkan seperti terang. Jadi terang Kristus yang ada dalam saudara dan saya, itulah yang akan memancarkan terang itu ke dalam dunia ini. Katakan amin. Ya, sekali lagi saya bilang ini bukan lilin, bukan lampu, bukan cahaya yang lain, tapi ada cahaya ilahi, cahaya yang kekal, yang tinggal dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya, yaitu Kristus sendiri.
hal apa saja orang Kristen digambarkan sebagai terang? Yang pertama, terang itu berbeda. Terang harus berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Sekali lagi saya ulang, yang pertama, terang harus berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Terang dan gelap gak bisa bersatu. Nah, gitu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Katakan amin. Hidup orang percaya harus berbeda dengan hidup orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, dalam hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan harus tampil beda. Ya, makanya bagi kaum milenial di gereja kita ini, Tuhan mengajarkan kita begini di poin yang pertama: gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ya, kita nggak bisa memiliki pasangan hidup di luar Kristus. Katakan amin. Bagaimana kamu yang terang bisa hidup di dalam kegelapan? Tidak mungkin. Makanya diperingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kehidupan saudara dan saya akan dilihat semua orang. Itulah fungsi terang bagi kehidupan kita orang percaya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum memiliki bentuk dan kosong. Kegelapan meliputi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas air. Kemudian Allah berkata, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat terang itu baik. Kemudian dia memisahkan siang dari gelap. Allah menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi. Inilah hari yang pertama. Sejak penciptaan Allah di Kejadian pasal 1, yang pertama Allah menciptakan terang. Jadi penting sekali terang dalam kehidupan kita orang percaya, apalagi ada Kristus dalam kita. Yang kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Saya ulang lagi, terang tidak boleh disembunyikan. Dan sebagai orang percaya sepanjang hari ini, kita tidak boleh terus-menerus ada dalam gereja. Alkitab jelas bilang, kamulah terang dunia. Alkitab gak bilang kamulah terang gereja. Kamulah terang dunia. Sudah saatnya gereja harus menjadi dampak pengaruh yang benar, membawa manfaat yang benar bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Sebagai orang percaya, mari gereja bergaul dengan orang-orang di luar untuk menerangi mereka. Jadi panggilan saudara dan saya sebagai gereja, sebagai orang percaya, terang Kristus yang sudah ada dalam diri kita, menerangi orang-orang yang ada di luar dalam kegelapan. Itulah fungsi terang. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak bilang jadi garam gereja, tapi Tuhan bilang jadi garam dunia. Tuhan bilang bahwa jadilah terang dunia, bukan terang gereja. Katakan amin. Lukas 12 ayat 3 berkata, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Jadi kehidupan kita ini harus terlihat sama orang. Bisa bayangkan orang nyalain lilin atau nyalain lampu lalu kemudian ditutupin.
Gak masuk akal itu. Terang harus nampak. Lalu yang ketiga, terang itu memberi direction. Terang itu memberi petunjuk. Waktu kita berjalan dalam kegelapan, dalam semak-semak, dalam situasi yang gelap, lalu ada kemudian seseorang bawa senter, lalu kemudian gelap itu, lalu senter itu dipakai untuk menerangi kegelapan. Terang itulah memberi petunjuk. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, hidup kita memberi petunjuk bagi orang lain. Hidup saudara dan saya membawa orang kepada jalan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 35, demikianlah firman Tuhan berkata, Ia, Yesus adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dalam kamu. Hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Katakan amin. Ya. Yesus adalah pelita, petunjuk, direction. Demikian pula terang Kristus dalam kehidupan kita, memberikan petunjuk, cahaya bagi orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah dunia sekitar kita. Yang keempat, terang diperlukan di tempat yang semakin gelap. Saya ulang lagi, terang diperlukan di tempat yang semakin gelap. Makin berdosa orang-orang di suatu tempat, makin perlu adanya orang-orang percaya menerangi mereka. Katakan amin. Terang itu akan berfungsi semakin lagi waktu keadaan suatu tempat menjadi semakin gelap. Demikian pula panggilan saudara dan saya sebagai ingat terang dunia. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang kelima dari terang, terang memberi pengaruh, terang mempengaruhi gelap, dan bukan sebaliknya. Saya ulang lagi, terang mempengaruhi kegelapan dan bukan sebaliknya. Artinya gini, jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana ada kehadiran orang-orang percaya di suatu tempat yang gelap, disitulah tempat itu menjadi terang. Katakan amin. Efesus 5 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum kita terima terang Kristus, semua kita adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan kiri kanan kawanmu bilang sama dia, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan bermain-main di dalam kegelapan. Katakan amin. Sudah saatnya buat kita sebagai gereja Tuhan diingatkan kembali pesan untuk minggu ini, bulan ini, supaya kita menjadi garam
dunia dan terang dunia. Kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan supaya hidup kita bagi hari ini, hidup kita memuliakan Tuhan. Satu-satunya bahaya bagi garam dan terang bukan karena kehilangan cahaya, bukan karena kehilangan keindahannya, tetapi waktu garam dan terang kehilangan manfaatnya, waktu garam dan terang kehilangan fungsinya, waktu garam dan terang tidak berguna, waktu garam dan terang tidak bisa membawa pengaruh yang benar bagi orang lain. Demikian pula orang percaya. Demikianlah kita saat ini sebagai orang percaya. Kita akan kehilangan manfaat. Kita akan kehilangan fungsi kita. Kita akan kehilangan pengaruh kita. Dan kita akan menjadi orang-orang percaya yang gagal. Ya, yang Alkitab berkata, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak bisa lagi diasinkan, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Demikian pula waktu kehidupan kita tidak menjadi terang bagi dunia ini, kehidupan kita tidak memuliakan Bapa di surga. Biarlah panggilan itu bagi kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia, mau bangkit, mau bercahaya, mau bermanfaat, mau membawa pengaruh yang benar bagi dunia ini. Tinggal jawab pertanyaan pagi hari ini. Sudahkah hidup kamu dan saya, sudahkah hidup kita bermanfaat, berguna, berfungsi, memberikan pengaruh yang benar buat dunia ini? Mari kita jawab masing-masing. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya di minggu ini berlimpah, limpah. Tuhan berkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saudara kita bangkit diri semuanya. Kita aminkan apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Kuria masandakara. Oh rabatakara. Mari masing-masing kita bawa hidup kita. Kita bawa hati kita. Haleluya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Haleluya. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini firman Tuhan masih terus mengingatkan kami. Panggilan kami menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Hidup kami bermanfaat, hidup kami berguna, hidup kami berfungsi
Hidup kami memberi pengaruh yang benar. Karena dunia di mana kami ada membutuhkan kami, orang-orang percaya. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan lagu ini. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan meteraikan apa yang sudah kami dengar. Lewat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan dengan kami. Biarlah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan dengan kami. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di bangku saudara, di kursi saudara, ada roti dan anggur. Mari kita ambil dan kita mempersiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama yang besar. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, kita akan makan dan minum. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur. Mari angkat syukurmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat Yesus yang baik. Oh, haleluya Tuhan, Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini, dalam bulan ini, sepanjang hari ini, berkat Tuhan turun memberkati umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah kehidupan umat-Mu. Diberkatilah masa depan umat-Mu. Diberkatilah pekerjaan umat-Mu. Diberkatilah keluarga umat-Mu. Diberkatilah pekerjaan umat-Mu. Diberkatilah segala kebutuhan umat-Mu. Bahkan Tuhan jauhkan dari umat-Mu segala sakit penyakit. Jauhkan dari umat-Mu Tuhan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala berkat rohani di dalam surga pagi hari ini tercurah memberkati umat-Mu berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Mari berikan tepuk tangan ya Maria. Sorak-sorak haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang sudah makan dan minum dari cawan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemput bangkit diri semuanya. Mari arahkan hatimu.
angkat wajah dan kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa di sorga. Di dalam anugerah yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, terus tinggal menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam sehat, jangan lupa protokol SOP selama masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan berkati. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus.